wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dua pertemuan terakhir kita yakni intervensi gizi sensitif dan spesifik. Baik, untuk pertemuan 14 dan 15 ya, yakni intervensi 14 intervensi sensitif dalam penanggulangan masalah gizi kurang, dan pertemuan ke-15 adalah intervensi spesifik dalam penanggulangan masalah gizi kurang. Jadi saya gabung menjadi satu pertemuan yakni 14-15. Untuk sub CPMK-nya yakni mampu menjelaskan intervensi gizi kesehatan masyarakat, yakni jenis intervensi sensitif dan spesifik yang efektif dalam penanggulangan masalah gizi kurang. Eh, Kalau kita ngomong masalah gizi kurang, ada stunting, ada kurang energi protein, ada kurang energi kronik, ada anemia, ada kurang vitamina, ada gizi. Kita ambil satu, salah stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh ya pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 10 hari pertama kehidupan, yakni janin dalam rahim sampai mulai sel telur itu pertama kali dibentuk ya oleh si ibu, yakni hari pertama terakhir menstruasi, sampai anak usia 2 tahun, itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Yang mana kondisi stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama ya. Selain kurang asupan gizi dalam waktu yang lama terus-menerus, juga terjadi infeksi yang berulang. Kurang asupan, terjadi infeksi berulang, maka kedua faktor penyebab ini akan mempengaruhi pola asuh. Bahkan juga dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai. Otomatis kalau pola asuh tidak memadai juga berkaitan dengan sanitasi hygiene, baik itu si ibu, anak, dan lingkungan yang memadai terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kita yang pertama ngomong kerangka penyebab masalah. Untuk bisa menentukan intervensi, kita masuk dulu ke kerangka penyebab masalah. Ada masalah apa stunting? Yang mana prasyarat pendukung ya, yakni sebelum ada penyebab langsung itu kan ada prasyarat pendukung apa, kebijakan-kebijakan polis atau policy ya, komitmen politis dan kebijakan pelaksanaan aksi, kebutuhan dan tekanan untuk implementasi. Jadi ada unsur politik di sini. Lalu tata kelola keterlibatan antar lembaga pemerintah, namun juga ada keterlibatan lembaga non pemerintah, mungkin LSM ya, atau institusi swasta pribadi. Lalu kapasitas untuk implementasi. Jadi kalaupun ada kebijakan, kenapa kok tidak bisa diimplementasikan? Kemungkinan juga berkaitan dengan kapasitas. Kapasitas ini bisa masuk ke finansial, yakni budget ya, ekonomi, juga bisa masuk ke sumber daya manusia. Nah, dari prasyarat pendukung ini akan terjadi proses apa? Pendapatan, adanya perbedaan pendapatan sehingga menimbulkan kesenjangan dari segi ekonomi. Lalu kemudian dari segi perdagangan, sektor perdagangan, kondisi urbanisasi, yang mana semua ingin mendapatkan penghasilan, bercita-cita untuk memperbaiki kehidupan ya dengan cara pindah dari desa ke kota, mencari pekerjaan di kota. Lalu kemudian adanya arus globalisasi, kemudian ketahanan pangan ya, di mana di sini ada sistem pangan yang juga ikut terlibat agar suplai pangan itu sesuai dengan atau bahkan lebih dari permintaan ya, more than demand, supply more than demand. Lalu kemudian perlindungan sosial, perlindungan sosial ini termasuk salah satu bentuk adalah asuransi kesehatan ya.
BPJS atau institusi swasta seperti Aksa, Harta, Aca, Prudensial, dan lain sebagainya. Kemudian sistem kesehatan, yang mana sekarang ada pembagian rumah sakit ABC, ada Vaskes 1, dan lain sebagainya. Lalu pembangunan pertanian, ini berkaitan juga dengan ketahanan pangan ya. Eh, Agar suplai atau persediaan hasil pertanian itu tidak kurang atau sesuai dengan kebutuhan minimal. Dan pemberdayaan perempuan. Karena kenapa kok pemberdayaan perempuan? Kalau laki-laki kan biasanya bisa mendapatkan penghasilan. Kalau perempuan biasanya kan dia yang mempengaruhi penyediaan makanan di skala rumah tangga. Baik itu dari segi modelnya, dari segi pemilihan menunya, dan lain sebagainya. Atau budaya aturan. Lalu dari kondisi ini akan menjadi penyebab tidak langsung. Apa saja? Ketahanan pangan, mulai ekses pangan bergizi. Kemudian lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, lingkungan pemukiman. Kalau lingkungan sosial ini berkaitan dengan norma makanan ya bayi dan anak, hygiene, sanitasi, baik itu apa perorangan atau ibu pengasuhnya ya atau anaknya. Lalu kemudian hygiene, pendidikan, pendidikan pengasuh yakni baik itu pendidikan orang tua ya, pengasuh, kemudian tempat kerja. Tempat kerja juga bisa menjadi penyebab tidak langsung adanya masalah stunting karena itu siklusnya dia, circle-nya dia di situ. Apakah di circle-nya dia itu banyak informasi-informasi. Lalu di lingkungan kesehatan, yakni akses akses terhadap pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan preventif dan kuratif. Berikutnya tentang penyebab dari lingkungan. Ya. Pemukimannya bagaimana kondisi air, apakah lancar, susah atau tidak airnya ya. Kalau musim kemarau, kekurangan atau kesulitan air. Kemudian kalau musim hujan banjir, sanitasinya bagaimana, kondisi bangunannya juga apakah eh, resiko seperti masih dari tanah, gitu ya, resiko dari kayu, yang mana resiko lembab jamur. Lalu kemudian dari penyebab tidak langsung ini akan mempengaruhi asupan dan status kesehatan. Akan mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan, yang mana asupan gizi dan status kesehatan ini menjadi penyebab langsung. Status kesehatan apakah termasuk salah satu penyakit infeksi? Iya, penyakit infeksi, penyakit yakni dari akibat infeksi, atau juga bisa jadi dari yang lain, mungkin karena ada eh, keturunan herediter dan lain sebagainya yang berkaitan dengan status kesehatan. Lalu kemudian dari asupan dan status kesehatan ini akan menyebabkan masalah-masalah stunting seperti itu. Nah, kenapa sih stunting itu penting untuk dilakukan intervensi gizi sensitif dan spesifik? Karena dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia. Dampaknya ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang, kan seperti itu. Kalau dampak jangka pendek itu apa gitu? Dampak jangka pendek ya gagal tumbuh. Kita bisa melihat secara pemeriksaan fisik klinis, secara ukuran tubuh atau antropometri, yakni berat lahirnya rendah, BPLR, ya, penampakannya kecil, pendek, kurus. Lalu kemudian dari segi hambatan perkembangan kognitif dan motoriknya, ya, ini dampak jangka panjangnya akan berpengaruh pada perkembangan otak, akan berpengaruh pada keberhasilan pendidikan untuk dampak jangka panjangnya. Lalu dampak jangka pendeknya gangguan metabolik, yakni nanti dampak jangka panjangnya ini ketika dewasa dia akan resiko tinggi atau meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, yakni kelainan metabolik atau gangguan metabolisme pada eh, proses proses pencernaan karbohidrat, yakni gula dan diabetes.
Lalu kemudian pada metabolisme lipid, yakni obesitas. Lalu pada sistem metabolisme stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembuluh darah. Nah, lalu bagaimana dengan intervensinya? Gitu. Untuk intervensi penurunan stunting terintegrasi ada dua, yakni intervensi gizi secara spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Yang mana semuanya kalau dikombinasi, dikawinkan atau digabungkan akan menjadi suatu pendekatan yang holistik, yang menyeluruh gitu ya. Jadi perlu dilakukan pendekatan yang holistik, menyeluruh, dan ada peran dari semua, yakni dari pemerintah, dari masyarakat ya, dari pelayanan kesehatan, dari berbagai sektor, baik itu sektor dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan ya, lalu dari sektor perdagangan, ekonomi dan semuanya seperti itu ya. Nah, untuk target indikator utama dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi ini yang pertama, prevalensi stunting pada anak balita dan balita. Kalau bisa menurun, prevalensi stunting pada anak bayi bawah 2 tahun dan bawah 5 tahun. Persentase bayi dengan berat lahir rendah atau BLR diharapkan berkurang. Prevalensi kekurangan gizi atau underweight pada anak balita itu juga bisa menjadi target indikator utama dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi. Prevalensi wasting atau kurus anak balita, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, jadi belum 6 bulan sudah dapat makanan selain ASI. Prevalensi anemia pada ibu hamil dan remaja putri. Kenapa remaja putri kok diikutkan? Karena kan dia nanti CPW, calon pengantin wanita. Karena persiapan kehamilan itu tidak langsung setelah menikah, tapi juga sebelumnya. Ya. Lalu pada ibu hamil resiko sekali. Kenapa? Karena metabolismenya double. Selain untuk janin, juga untuk ibunya sendiri. Prevalensi kecacingan pada anak balita gitu ya. Karena balita kan apa merangkak, pegang-pegang, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi tangannya pegang-pegang benda-benda di sekitarnya, lantai bahkan ya, kaki. Nah, lalu kemudian masukin jarinya ke mulut. Itu resiko cacingnya lebih tinggi. Prevalensi diare pada anak balita dan balita. Selain cacing, resiko tangan dimasukkan ke mulut tanpa cuci tangan, bilas pakai sabun dan air mengalir itu juga resiko diare. Selain memang karena adanya eh, apa namanya kontaminasi dari makanannya, peralatan makannya seperti itu. Bisa jadi juga dari tangan si anak itu. Ini adalah kerangka konseptual intervensi penurunan stunting terintegrasi ya. Yang mana intervensi konvergensinya ada 5 pilar, yakni pilar 1 komitmen dan visi kepemimpinan, pilar kedua kampanye nasional dan perubahan perilaku, pilar ketiga yakni konvergensi program pusat, daerah dan desa, pilar keempat ketahanan pangan dan gizi, pilar kelima pemantauan dan evaluasi. Nah, untuk intervensinya itu sendiri ada tablet tambah darah, yakni disediakan untuk ibu hamil dan remaja, promosi dan konseling ya menyusui. Selain promosi dan konseling menyusui, jadi selain disosialisasikan, yakni ibu yang menyusui itu masih butuh konselor ASI ya. Ketika menyusui mungkin ada hambatan-hambatan karena ketika masih hamil mungkin apalagi yang anak pertama itu biasanya kan masih pengalaman pertama banyak gagalnya, jadi perlu dilakukan konseling. Kemudian promosi
dan konseling PMBA, pemberian makanan untuk bayi dan anak ya. Kemudian suplemen gizi makro, yakni program makanan tambahan ya, karena gizi makro ini karbohidrat, lemak, protein. Lalu kemudian tata laksana gizi buruk, pemantauan dan promosi pertumbuhan, suplementasi kalsium, suplementasi vitamin A, suplementasi zinc untuk diare, pemeriksaan kehamilan, imunisasi, suplemen gizi mikro atau taburia, manajemen terpadu balita sakit, pemberian obat cacing. Lalu ada juga intervensi gizi sensitif ya, sorry, yakni air bersih dan sanitasi, bantuan pangan non tunai, jaminan kesehatan nasional atau JKN, pendidikan anak usia dini, PAUD, program keluarga harapan atau PKH, bina keluarga balita, BKB, kawasan rumah pangan lestari, KRPL, dan fortifikasi pangan. Ini adalah berbagai jenis intervensi agar eh, bisa menghasilkan output peningkatan cakupan intervensi pada sasaran 1000 HPK. Apa? Konsumsi gizi, adanya perbaikan dan peningkatan konsumsi gizi baik dari segi kuantitas dan kualitas. Kemudian pola asuh ya. Pola asuh ini selain makanan juga berkaitan dengan lingkungan, kemudian kebersihan lingkungan, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian kesehatan lingkungan. Nah, dari output-output konsumsi pola asuh, pelayanan kesehatan, Kesling ini diharapkan dapat memperbaiki asupan gizi agar tidak terjadi anemia, agar menurun prevalensi BPLR, agar menurun eh, yang gagal ASI eksklusif, agar tidak ada diare, agar tidak ada kecacian dan gizi buruk seperti itu. Nah, kalau ada perbaikan asupan gizi dan ada penurunan infeksi, maka akan berdampak stunting menurun atau berkurang. Nah, yang pertama, intervensi gizi spesifik. Apa itu intervensi gizi spesifik? Yakni kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Nah, intervensi gizi spesifik yang mana ini kegiatan langsung mengatasi terjadinya stunting ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan, spesifik dari sudut kesehatan. Ada 3 kelompok intervensi gizi spesifik, yakni intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas. Kemudian ada intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan. Jadi intervensi prioritas dulu, apa masalahnya itu yang dilakukan, baru kemudian intervensi pendukung. Nah, yang ketiga adalah intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yakni intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana. Jadi di sini ada program gizi darurat, penanganan gizi pada bencana. Ini bersama. Oke, terima kasih Bu. Ini monggo Bu. Monggo. Ada buat juga. Ada buat tadi banyak muji. Monggo. Monggo, monggo. Tadi ada muji. Oke. Matur suwun.
Lalu kemudian ini adalah tabel intervensi gizi spesifik percepatan penurunan stunting. Ada kelompok sasaran 1000 HPK, ada kelompok sasaran usia yang lain. Untuk kelompok sasaran 1000 HPK, yakni ada ibu hamil, ya, ada ibu menyusui, lalu anak usia 0 sampai 23 bulan atau sebelum 2 tahun. Jadi sampai 2 tahun, sorry. Intervensi prioritas untuk intervensi gizi spesifik itu adalah pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin atau kurang energi kronik ya, yang kayak gitu, yang nilainya kurang dari 18 cm. Lalu juga diberi suplementasi tablet tambah darah ya, minimal selama 90 hari. Nah, ya ini 3 bulan. Kenapa kok 90 hari, 120 hari? Karena pada masa ini adalah eh, berdasarkan siklus eritropoiesis pembentukan sel darah merah, yakni masa usia sel darah merah 90 sampai 120 hari. Lalu intervensi pendukung, yakni suplementasi kalsium. Ya. Jadi yang pertama PMT, ibu hamil, intervensinya adalah PMT dan tablet tambah darah. Lalu dilanjutkan kalau ada budget dan kondisi, maka diberikan suplementasi kalsium dan pemeriksaan kehamilan. Kalau bisa rutin setiap bulan sekali. Atau kalau tidak bisa setiap bulan sekali, maka setiap trimester sekali. Lalu intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu. Jadi ada musim hujan, mungkin eh, nyamuk malaria, ya, yakni adanya perlindungan dari malaria. Lalu pencegahan HIV. Lalu untuk ibu menyusui dan anak 0 sampai 2 bulan, ini intervensi prioritasnya adalah promosi dan konseling menyusui. Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak. Kemudian tata laksana gizi buruk kalau ada yang gizi buruk, pemberian makanan tambahan, pemulihan bagi anak yang kurus, pemantauan dan promosi pertumbuhan. Kemudian eh, untuk intervensi pendukung, yakni suplementasi kapsul vitamin A diberikan pada setiap bulan Februari dan Agustus ya. Lalu suplementasi tapuria, yakni zat gizi mikro, imunisasi, suplementasi zinc untuk pengobatan diare, lalu manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Untuk intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yakni pencegahan kecacingan, terutama pada musim hujan ya dan banjir. Nah, untuk intervensi gizi spesifik pada kelompok sasaran remaja putri dan wanita usia subur, intervensi prioritasnya itu adalah suplementasi tablet tambah darah. Jadi agar tidak HB-nya rendah atau anemia. Lalu untuk anak 24 sampai 59 bulan ini tata laksana gizi buruk ya. Lalu pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak yang kurus biasanya dikasih bubur, susu gitu ya, atau formulasi padat gizi F100, F75, F95 dan lain sebagainya. Lalu pemantauan dan promosi pertumbuhan, yakni rajin melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan untuk dilihat BB per U-nya, PB per U-nya atau BB per TB-nya dan IMT-nya. Lalu kemudian intervensi pendukungnya itu adalah suplementasi kapsul vitamin A, tetap ya dilanjutkan sampai balita, yakni Februari dan Agustus, sorry. Suplementasi taburia yakni zat gizi mikro, mineral ya, zinc, Fe dan lain sebagainya, magnesium, kalsium. Suplementasi zinc untuk pengobatan diare, manajemen terpadu balita sakit. Untuk intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu yakni pencegahan kecacingan, terutama di musim hujan. Yang kedua, yakni intervensi gizi sensitif. Tadi adalah intervensi gizi spesifik, sekarang intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif ini mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan
sarana sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses pangan bergizi, yang mana intervensi gizi sensitif ini pada umumnya dapat dilaksanakan di luar Kementerian Kesehatan. Jadi sasaran intervensi gizi sensitif ini adalah keluarga dan masyarakat. Keberhasilannya berapa persen? Lebih besar, yakni sekitar 70%. Kalau kita main persentase, kalau gizi spesifik 30%, kalau gizi sensitif itu adalah 70%, lebih banyak. Apa saja jenis intervensi gizi sensitif? Nah, ada peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, yakni program atau kegiatan intervensinya adalah akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, lalu ada peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, yakni akses pelayanan keluarga berencana, akses jaminan kesehatan atau JKN, akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin atau PKH. Ini adalah program atau kegiatan intervensi yang sudah berjalan selama ini. Lalu kemudian jenis intervensi sensitif, ya, yakni peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktek pengasuhan dan gizi ibu dan anak. Program atau kegiatan intervensinya adalah penyebarluasan informasi melalui berbagai media, penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, ya, penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua, penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak, posyandu ya biasanya. Lalu ada juga program penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja. Jadi posyandunya nggak hanya untuk balita, tapi juga bisa untuk, tapi juga ada untuk remaja. Lalu ada program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikutnya adalah jenis intervensi peningkatan akses pangan bergizi. Programnya adalah akses bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk keluarga yang kurang mampu, lalu akses sertifikasi bahan pangan utama, yakni garam, tepung terigu, minyak goreng ya, garam, kasih yodium, difortifikasi yodium, tepung terigu, difortifikasi vitamin, minyak goreng, difortifikasi vitamin, gitu ya. Vitamin A maksudnya ya. Lalu kemudian akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari, KRPL, penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan. Ini adalah program kegiatan intervensi gizi sensitif. Untuk pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan holistik. Holistik itu dalam dan menyeluruh gitu ya. Lalu integrasi, tematik, dan spasial. Upaya penurunan ini akan lebih efektif jika intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara terintegrasi atau terpadu. Nah, bisa dilakukan pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat, kegiatan pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat, pembinaan pencegahan stunting, pelaksanaan strategi promosi kesehatan, peningkatan surveillance gizi, penguatan intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita, penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik OKEK, penyediaan makanan tambahan bagi balita kekurangan gizi ya, lalu suplementasi gizi mikro, pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, pembinaan pelaksanaan STBM, layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan. Lalu dari segi instansi pertanian dan ketahanan pangan bisa melakukan kegiatan terkait penurunan stunting yakni KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari.
pengawasan mandiri pangan seperti itu. Dari instansi kelautan dan perikanan, yakni bisa melakukan kegiatan pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan. Lalu dari instansi pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yakni kegiatan sanitasi pedesaan padat karya dan Pampsimas atau spam pedesaan, program-program kegiatan. Lalu dari instansi kelautan dan perikanan, ada kegiatan pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan, peker, sorry, mengulang, pendidikan, penyelenggaraan PAUD ya, kelompok bermain, kelas parenting, penguatan usaha kesehatan sekolah, bantuan sanitasi sekolah. Kalau dari segi pendidikan, makanya ada bimbingan konseling untuk anak sekolah ya, ada UKS, ada dari instansi keluarga berencana BKKBN. Ini ada peningkatan promosi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Lalu dari segi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada sosialisasi gizi seimbang, ah, ASI, sosialisasi ASI, pembatasan gula, garam, dan lemak, pendidikan atau edukasi kesehatan dan reproduksi ya, agar tidak terjadi pelecehan seksual atau mencegah mencegah adanya pelecehan seksual pada anak dan perempuan dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga. Lalu dari instansi sosial ada Family Development Session FDS, ada PKH Program Keluarga Harapan, ada KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan ya, dari instansi agama Kemenak ya, ada bimbingan perkawinan yakni untuk pranikah, ada pembinaan keluarga sakinah. Jadi kayak sekolah gue short course gitu. Lalu dari instansi kependudukan dan catatan sipil ada pencatatan sipil A, yakni mengeluarkan akta kelahiran ya. Ini lalu dari segi perindustrian ada pengawasan SNI wajib produk industri hasil tanaman pangan. Lalu dari perdagangan ada pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan. Lalu dari instansi pengawasan obat dan makanan BPOM, ada pengawasan produk program sertifikasi, ada kegiatan desa pangan aman dia. Lalu dari instansi komunikasi dan informatika, ada kampanye nasional yang berkaitan dengan stunting, cegah stunting dengan protein hewani, salah satu contohnya. Dari instansi pemberdayaan masyarakat desa ini pemanfaatan dana desa. Jadi beberapa persen untuk alokasi penanganan stunting. Lalu dari instansi perencanaan pembangunan daerah ada kegiatan koordinasi penganggaran kegiatan percepatan penurunan stunting, ada penguatan koordinasi perencanaan percepatan penurunan stunting dan advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan stunting. Baik, untuk materi saya sedikit banget ya, cuma introduksi sedikit dan spesifik. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Bisa on kamera sebentar untuk saya absen. Kalau untuk kelas RPL, AJ ini jarang ada pertanyaan ya, karena pastinya praktisi-praktisi semua. Jadi lebih expert daripada saya. Baik, terima kasih. Ini apakah kelas RPL saja atau gabungan RPL dengan AJ, Ali Jenjang? Ada AC-nya, Bu. Gabungan, Oh, gabungan, Bu. oh, ini nanti uh, saya usahakan nanti atau besok saya upload RPS-nya. Saya mohon nggak harus semua, cuman ada perwakilan AJ1, RPL1 untuk meng-approve gitu.
agar bisa memasukkan nilai. Untuk tasnya kira-kira mau penugasan saja atau mau multiple choice? Seperti itu nanti bisa di multiple choice. Baik, nanti Iya, Bu, dari saya juga sama. oke. Untuk pelaksanaannya mungkin bisa tolong dicarikan jadwal kira-kira kapan gitu ya, lewat nanti saya berikan linknya dan batas pekerjaannya. Begitu. Baik, Ibu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan kesalahan saya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Saya izin live, nggih. Iya, Bu.